Kemudian Bapak Muhammad Ali, SAG, MSI, selaku dosen penulis kedua. Selanjutnya Bapak Subani, SOS, MSI, selaku dosen pembimbing utama. Dan Ibu Cut Andina, SOS, MSOS, selaku dosen pembimbing pendamping. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen sekalian yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya pada hari ini pada tanggal Selasa 4 April 2023 dalam rangka seminar proposal saya. Saya, Dewi Aulia, dengan NIM 1902-478 akan memulai untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tayangan Konten dengan Hashtag Racun Shopee di TikTok terhadap Perilaku Konsumtif, Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Maluku Selatan. Latar belakang. Masyarakat kini hidup di era globalisasi yang erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. TikTok menjadi salah satu platform media sosial yang sedang digemari dan banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Konten dengan hashtag Racun Shopee di TikTok membantu para penggunanya untuk lebih mudah dalam menemukan, membeli, dan menambah informasi produk yang diinginkan dan dibutuhkan. Saat ini, belanja online pada kalangan mahasiswa telah menjadi salah satu fenomena nyata dan menjadi gaya hidup baru. Dengan adanya tayangan konten dengan hashtag Racun Shopee dikemas secara kreatif, maka mampu menarik perhatian pengguna yang menonton untuk melakukan pembelian secara terus-menerus. Sehubungan dengan hal tersebut dapat menimbulkan dampak mengenai perilaku konsumtif pada kalangan mahasiswa secara umum. Setelah mereka menonton tayangan konten tersebut, mulai lahir hasrat untuk berbelanja, meskipun seringkali barang yang dibeli bukanlah barang yang sebenarnya diperlukan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kehadiran tayangan konten Racun Shopee di berbagai platform media sosial, khususnya media sosial TikTok, menjadi sarana pemasaran e-commerce Shopee. Yang kedua, aktivitas penggunaan media sosial TikTok yang intens dan e-commerce Shopee dalam melakukan belanja online diduga meningkatkan perilaku konsumtif pada kalangan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maluku Selatan. Selanjutnya, di sini ada batasan masalah yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama yaitu penelitian ini mengambil subjek mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Maluku Selatan yang memiliki aplikasi TikTok dan Shopee di smartphone mereka dan pernah menonton tayangan konten dengan hashtag Racun Shopee. Yang kedua, penelitian ini berfokus mengenai perilaku konsumtif pada tayangan konten dengan hashtag Racun Shopee di TikTok. Selanjutnya, di sini terdapat pertanyaan penelitian, yaitu apakah ada pengaruh tayangan konten dengan hashtag Racun Shopee di TikTok terhadap perilaku konsumtif pada kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Maluku Selatan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tayangan konten dengan hashtag Racun Shopee di TikTok terhadap perilaku konsumtif pada kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Maluku Selatan. Dan selanjutnya terdapat manfaat penelitian yang dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri terdiri dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi menambah dan memperkaya wawasan tentang perkembangan pengetahuan ilmu komunikasi mengenai media sosial khususnya TikTok. Kemudian dapat memberikan sumbangan pikiran dan informasi mengenai pengaruh penggunaan TikTok dalam tayangan konten dengan hashtag Racun Shopee yang memunculkan respon pengguna menjadi berperilaku konsumtif. Yang ketiga, penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya terdapat manfaat praktis, yaitu di mana penelitian ini diharapkan menjadi edukasi kepada masyarakat agar dapat lebih kritis dalam menonton tayangan video dengan hashtag Racun Shopee TikTok ke depannya. Kemudian diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti sebagai umpan balik dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan sebelumnya. Selanjutnya akan saya jabarkan mengenai penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian dari Nur Hidayah Azhari dengan fokus penelitian yaitu menguji pengaruh dari intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap perilaku konsumtif pada remaja akhir di kota Banjarmasin. Yang kedua, penelitian dari Natalia Pratiwi dan Santi Deliana dengan fokus penelitiannya yaitu menguji pengaruh konten food vlog di akun YouTube Ria SB terhadap perilaku konsumtif subscriber. Dan yang ketiga, ada penelitian dari Ade Ali Oktaviani, Siti Homsia, dan Saifuddin dengan fokus penelitian yaitu menguji pengaruh konten dalam fitur TikTok Shop terhadap perilaku konsumtif belanja.
Kemudian di sini terdapat kajian teori, di mana saya mengambil teori SOR atau sering disebut dengan stimulus organism response. Teori ini mengemukakan atau membahas mengenai 3 hal penting, yaitu pesan, stimulus, komunikan organisme, dan efek atau respon. Keterikatan teori SOR ini sendiri dalam penelitian yang pertama, yaitu stimulus adalah pesan yang disampaikan sebagai tayangan konten dalam bentuk video dengan menggunakan aplikasi TikTok. Kemudian teori SOR ini, keterikatannya dengan penelitian ini mengenai organismenya itu mahasiswa itu sendiri, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Malaysia Saleh. Dan yang terakhir, keterkaitan teori SOR dalam penelitian ini yaitu mengenai respon, di mana respon yang dimaksud di sini yaitu perilaku konsumtif yang merupakan bentuk dari reaksi atau respon komunikan akibat stimulus yang telah diberikan. Selanjutnya, variabel dari penelitian saya yaitu terdiri dari 6. Yang pertama, media baru atau media, kemudian konten, hashtag, konten launching Shopee, TikTok, dan perilaku konsumtif. Kerangka konseptual. Di sini saya jabarkan apa yang akan saya teliti, yaitu pengaruh tayangan konten dengan hashtag launching Shopee di TikTok terhadap perilaku konsumtif. Studi pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Malaysia Saleh. Di sini juga saya menggunakan teori SOR atau stimulus organism respon, di mana stimulus itu sendiri ialah variabel X. Variabel X itu yaitu tayangan konten dengan hashtag launching Shopee di TikTok. Kemudian organismenya itu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Malaysia Saleh, dan responnya itu ialah variabelnya sendiri, yaitu perilaku konsumtif. Kemudian dari kerangka tersebut maka dihasilkan apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh dari apa yang saya teliti. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Di sini hipotesis penelitian yang saya ambil yaitu hipotesis alternatif, di mana terdapat pengaruh antara tayangan konten dengan hashtag launching Shopee di TikTok terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Malaysia Saleh. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya pilih ialah Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berada di kampus Bukit Uniman. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan dengan tipe pendekatan kuantitatif, di mana metode penelitian yang saya gunakan ialah dengan desain studi kausal komparatif. Studi kausal komparatif sendiri ialah merupakan studi yang berfokus pada hubungan antara sebab dan akibat. Selanjutnya, populasi dan sampel. Di sini saya menggunakan populasi, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Malaysia Saleh dengan data sebagai berikut. Angkatan 2019 dengan jumlah 188 orang, angkatan 2022 dengan jumlah 279 orang, dan angkatan 2021 dengan jumlah 267 orang, sehingga totalnya terdapat 734 orang. Kemudian sampel yang saya gunakan ialah dengan menggunakan rumus Wolfin, di mana hasil dari rumus tersebut menunjukkan terdapat 88 orang responden yang akan saya bagikan kuesioner kepada mereka. Adapun kriteria peneliti yang ditentukan dalam pertimbangan untuk menjadi sampel penelitian ialah yang pertama, mahasiswa ilmu komunikasi, yang kedua, mahasiswa pengguna TikTok, dan yang ketiga, mahasiswa pengguna Shopee, dan yang terakhir, mengetahui dan pernah menonton tayangan konten dengan hashtag launching Shopee di TikTok. Sumber data. Kemudian sumber data yang saya gunakan yaitu ada 2. Pertama, data primer, yang kedua data sekunder. Selanjutnya, variabel penelitian dari penelitian ini sendiri yaitu variabel X-nya atau variabel independen atau variabel bebas ialah tayangan konten dengan hashtag launching Shopee di TikTok. Kemudian variabel dependen atau variabel terikat yaitu Y, perilaku konsumtif pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Malaysia Saleh. Selanjutnya, skala pengukuran. Di sini saya menggunakan skala Likert dalam menyelesaikan penelitian ini seperti yang ada di PowerPoint. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data yang saya gunakan yang pertama yaitu angket atau kuesioner, yang kedua studi kepustakaan. Selanjutnya terdapat teknik analisis, uji kualitas data, dan uji hipotesis. Di mana teknik analisis data yang saya gunakan yaitu 1. Uji normalitas, yang kedua analisis regresi linear,
Selanjutnya uji kualitas data. Uji kualitas data saya menggunakan uji validitas, yang kedua saya menggunakan uji reliabilitas, dan yang terakhir uji hipotesis. Di sini saya menggunakan uji signifikansi atau uji T. Selanjutnya koefisien determinasi atau uji R2. Baik, terima kasih. Saya ucapkan, saya kembalikan kepada Bapak semuanya. Sudah 13 menit. Sudah 13 menit. Baik, terima kasih saudari